Anda kembali menyaksikan Kreator bersama saya Prisa Sambudatu dan rekan saya Wiki Adrian, dan kali ini kita akan membahas mengenai cuan ala aplikasi perbaikan rumah dan pemberdayaan tukang. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Michael Terin, adalah founder dan juga CEO dari Kanggo. Apa kabar Mas Michael? Baik. Halo Prisa, halo Wiki. Ya, terima kasih sudah join pada saat ini gitu ya. Oke, gimana sih Mas Michael melihat kebutuhan masyarakat akan tenaga tukang saat ini? Ya, jadi Indonesia ini kan sedang bertumbuh ya, dan ekonomi yang kita lihat semakin berkembang pesat itu, kalau saya rasa sih ada kebutuhan pokok itu tetap ada ya, sandang, pangan, dan papan. Nah, papan ini kan kebutuhan pokok dan karena selalu akan ada, jadi selalu akan ada kebutuhan untuk tukang. Ya, dan apalagi dengan banyaknya infrastruktur yang perlu dibangun dan di-maintain, ya kan? Ya, kita juga bisa lihat di Jakarta juga bangunan semakin banyak ya. Oke. Kalau pengalaman saya sih ya sebagai bukan seseorang yang kebetulan sudah ada rumah gitu. Ini selalu aja ada ceritanya, apakah itu bocor, pengen ngegedein garasi dan sebagainya. Dan kendalanya kalau saya pengen menggunakan jasa tukang, ini agak-agak susah untuk nyari gitu. Terus kemudian juga ada pengalaman terkait dengan tukang sendiri yang terkait dengan harga jasanya yang kurang transparan. Nah, ini berdasarkan pengamatan dari Anda nih Mas Michael, kendala apa sih yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ingin menggunakan jasa tukang? Itu tepat sekali tuh. Yang pertama tadi susah cari tukang ya. Memang apalagi kalau kita tidak bekerja di ranah industri, konstruksi ataupun renovasi ya. Nah, susah cari tukang itu sebenarnya salah satu masalah yang paling besar sih, karena tidak tahu cari di mana, ya kan. Dan juga banyak orang sekarang yang banyak mengandalkan kenalan. Nah, tapi kan kalau dari kenalan ini tukang-tukangnya nggak terkualifikasi kan ya. Dan juga karena tidak terkualifikasi sehingga pekerjaan mereka itu tidak bisa terjamin, ya kan. Nah, lalu karena susah cari tukang juga, tukang-tukang yang ada itu pasti juga banyak dijadwalkan ke orang lain, ya kan. Nah, karena itu menurut saya sih pengerjaan itu nggak bisa mengikuti jadwalnya konsumen ya. Jadi harus mengikuti jadwalnya tukang. Jadinya banyak kerjaan itu nggak langsung tertangani, ya kan. Oke. Nah, yang paling penting lagi, harga itu juga nggak pasti kan, karena banyak ya mungkin ada permainan di lapangan ataupun harga yang murah di awal, lalu saat lagi kerjaannya jalan, harga itu bisa ditambah-tambahin sendiri kan. Lantas solusi apa yang ditawarkan oleh Kanggo? Ya, kalau Kanggo sendiri sih kami melayani B2C dan B2B ya. Nah, kalau B2C ini kita melayani rumah-rumah konsumen biasanya. Kalau B2B kita melayani horeca dan juga bisnis-bisnis yang punya banyak toko atau cabang gitu. Nah, kalau solusi kita sendiri sih tukang kami itu bisa datang keesokan harinya, itu yang pertama. Ya kan, jadi cepat dan tepat lah bisa dibilang. Nah, Kanggo ini juga kita mengkualifikasi semua tukang yang menjadi mitra. Jadi kami tidak asal menerima tukang-tukang untuk menjadi mitra di Kanggo, dan kita punya kurikulum juga yang kami bangun sendiri dengan ekspertis banyak-banyak orang lapangan juga ya yang berkontribusi, sehingga semua tukang-tukang mitra Kanggo ini terkualifikasi, ya kan. Jadi terjamin nih keahliannya gitu. Jadi dan juga ya, silakan. Ya, yang ketiga sih jadwalnya juga ditentukan sama konsumen ya, karena dengan nature-nya aplikasi itu bisa lebih transparan ya kan, bisa lebih convenient juga untuk customer. Nah, untuk yang transparan ini juga sebenarnya harga itu juga kita kasih tahu di awal, jadi tidak ada tambahan-tambahan yang tidak perlu. Baik. Ini berarti hanya untuk jasa tukang saja ya, belum materialnya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, semakin menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mas Michael dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, Wiki. Pastikan kalau kita punya hunian atau apapun lah, kafe yang mau dibangun atau segala macam, pengennya kan tukangnya tuh yang ahli, kemudian juga ordernya mudah, cepat, berpengalaman, terpercaya, begitu ya. Nah, ini di Kanggo tuh ternyata ada ratingnya juga. Betul, jadi membuat si tukangnya sendiri juga terpacu untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik. Oke, berarti secara kualitas ini sudah tidak diragukan lagi ya, Mas Michael ya, tukang-tukang yang didistribusikan melalui Kanggo.
Oke, ini soal sistem kerjanya sendiri apakah harian atau by project atau seperti apa? Dan juga range dari jasanya itu dari berapa sampai berapa kira-kira untuk B2C lah misalnya? Jadi untuk B2C kita harian sekarang, tetapi untuk B2B kita bisa borongan. Yaitu borongan itu artinya material juga termasuk ya dengan tukangnya. Oke, value apa saja yang bisa didapatkan konsumen dengan menggunakan jasa dari Kanggo tadi ini, platform Kanggo dibandingkan dengan mungkin apa Pakai secara kontraktor atau manual Iya. gitu ya? Iya. Nah, kalau untuk konsumen sendiri sih pertamanya jelas convenience dan kepastian ya. Jadi konsumen kita tidak perlu pusing untuk cari solusi bangunan dan pesan tukang dan juga harganya itu pasti. Nah, yang kedua mungkin visibility dan control nih. Karena konsumen itu sebagai menggunakan aplikasi juga, mereka mampu melacak tukang kan, kapan mereka datang, progres dan hasil pekerjaannya bagaimana, dan juga identitas tukangnya itu jelas. Artinya selama proses pekerjaan berlangsung ini ada yang mengawasi ya atau gimana? Kan kadang kalau lihat dari jadwal sendiri gitu konsumen sendiri juga kan nggak bisa nungguin terus gitu kerjanya di situ tukang sendiri. Nah itu gimana tuh cara memastikannya ada mekanisme khusus atau ada satu orang yang mengawasi mereka bekerja gitu? Mandor. Kalau pengawasan sih biasanya tidak ada ya. Biasanya konsumen sendiri yang mengawasi. Tetapi untuk B2B kita ada pengawasan karena borongan. Oke, kalau berbicara keuntungan yang didapat atau value dari tukangnya sendiri, yaitu harganya udah pasti transparan juga begitu ya? Betul. Oke, ya. Di mana saja cakupan dari layanan Kanggo? Nah, kami sekarang baru di Jabodetabek nih, tapi sebenarnya sekarang ini kami sedang mempersiapkan infrastruktur yang scalable nih untuk ekspansi. Jadi kami harap di waktu dekat kami bisa melayani area di luar Jabodetabek. Oke, tadi Prisa sempat menyampaikan ada semacam value lah untuk tukangnya sendiri. Nah, value lainnya itu apa? Karena tadi kan kita sudah menggali dari sisi konsumennya lah ya. Kalau dari tukangnya, manfaat apa yang bisa mereka merasakan ketika mereka bergabung di platform Kanggo? Nah ya, jadi gini, di Kanggo itu slogan kita yang bisa saya sampaikan itu perbaiki bangunan, ciptakan pekerjaan. Nah jadi tidak hanya kami itu memprovide solusi untuk customer ya, tapi untuk tukang itu kita juga sangat perhatikan. Nah, pertama mereka pasti dapat pendapatan lebih tinggi dengan Kanggo. Karena selain upah yang naik, ada bonus dan loyalty program dari kita juga. Nah, yang kedua, mereka juga gampang untuk mendapatkan proyek karena nature-nya aplikasi tadi. Ya kan? Ada di genggaman mereka bisa dapat proyek jauh lebih mudah. Nah, yang ketiga, jenjang karir dan masa depan mereka itu lebih terstruktur di Kanggo. Jadi karena kami lebih peduli juga terhadap tukang itu, kami mau memberikan mereka masa depan yang lebih pasti lah. Jadi semakin lama mereka bekerja dengan kami, semakin baik, dengan ada milestone tertentu, mereka bisa mempunyai karir sebagai profesi. Tapi balik lagi, konsumen kan suka lihatnya tuh juga harga servisnya mahal nggak sih? Tadi belum disebutin sama Mas Michael. Nah kalau mahal itu relatif ya. Karena kalau sedikit lebih tinggi tapi terjamin kerjaannya, ya kan itu juga lebih baik. Betul. Nah tapi dan harga itu juga kita tidak bisa bilang terlalu murah atau lebih murah atau lebih mahal karena coba dulu aja gitu ya biar tahu keunggulan dari Kanggo. Oke, sudah profit sejauh ini? Kami sebenarnya sudah mau break even sih. Oh, break even point. Oke, siap. Sukses untuk Kanggo dan juga target-target ke depan. Mudah-mudahan lebih banyak lagi tukang-tukang yang bisa mendapatkan value sosial dan juga kesejahteraan dari bergabung dengan Kanggo dan juga mungkin banyak sekali masyarakat yang juga mendapatkan manfaat lah dari keberadaan Kanggo. Mas Michael, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa, sehat selalu. Sebelum kita lanjut pemirsa, pada pagi hari ini berikut kami update posisi dari indeks harga saham gabungan di mana saat ini pemirsa IHSG tampaknya masih bergerak di teritori positif sampai dengan pukul 9:28 IHSG naik 0,33%, 22 poin ke 6.918. Top gainers sejauh ini pemirsa ada Nobo, Elite, RSCH, IPTV, kemudian CPRO, kemudian ada Suli, Asa, BBKP. Kemudian ada Uni, GMFI, LMAX, PG, ARCI, CYBR, GIAA masih masuk dalam deretan saham gainers based on losers ya, losers based on value pemirsa ya.
kami koreksi. Oke, seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, pemirsa, nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month di IDX Channel. Dan demikian perbincangan kami hari ini. Semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi Anda. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sumudatu. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Sampai jumpa.